Balik lagi bersama saya Ana dalam program Karya Bakti Podcast atau K-Pod, obrolan santuy masa kini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu warga Karya Bakti Podcast tentu saja. Dan mau ngobrolin apa ya hari ini? Mungkin banyak banget ya. Iya, kita hari ini mau ngobrolin hal-hal yang pastinya para siswa-siswi terutama untuk anak kelas 12 amat sangat penting. Kenapa sih? Karena hari ini kita akan ngobrolin tentang BKK. Apa itu BKK, Pak? Stop dulu, Pak. Bentar. Waduh. Nah, kita harus perkenalan dulu. Karena tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang ya. Salah Oke, ya? boleh. Versi Islaminya. Okay. Oke, Pak. Sebelumnya kenalan dulu, Pak. Namanya, terus kemudian kalau posisinya sebagai apa di sini, kemudian juga ngajar juga atau enggak? Boleh ya, perkenalan dulu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Ana ya. Perkenalan. Nama saya Pak Zaldi Muzani, bisa dipanggil Pak Zaldi ya. Kebetulan saya di sini ditugaskan atau mendapat amanah ya dari sekolah menjadi Ketua PKK atau Lembaga PKK, kita biasa menyebutnya Bursa Kerja Khusus yang berada di lingkungan sekolah menengah atas atau mungkin SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk yang lainnya mungkin sedikit dari saya ya, saya asli putra dari Bumi Ayu ya, masih satu kabupaten tentunya. Asli Brebes ya, Pak? Asli Brebes, original. Iya. Jadi saya di sini kebetulan sebagai guru BK. Kalau guru BK itu memang beda Bu Ana ya, bukan sebuah atau mungkin mapel, tapi lebih bersifat kelayanan ya. Di antaranya boleh cerita sedikit dong ya tentang BK. Boleh. Ada layanan Panjang orientasi, layanan informasi, orientasi, dan diantaranya itu ada yang mungkin relate atau nyambung dengan kelembagaan BKK, yaitu bidang bimbingan karir. Tentunya ketika berbicara karir, otomatis orientasinya pekerjaan. Iya, tentu. Iya, betul. Jadi mungkin di guru BK saat kuliah ya, mungkin banyak yang sudah tahu juga, kita di dalam pendidikan BK itu memang dalam mata kuliah itu banyak, mungkin di tengah-tengah semester atau mungkin itu ada tentang pelatihan psikotes. Jadi ilmu psikolog memang banyak yang mungkin dari BK mengadopsi ya dari ilmu-ilmu psikolog seperti itu. Nah, tentu kalau masalah psikologi nih, kalau kita mau ngelamar kerjaan atau misalkan pengen jenjang karir yang bagus, otomatis kita juga harus mempelajari psikologi, atau kita juga biasa mendapatkan selain pemberkasan ya, misalkan pasti ada tes-tes yang lainnya seperti tes psikotes. Iya, betul. Ya, betul Pak. Jadi relate dengan Bapak ngajar di BK, kemudian juga sebagai kepala BKK Karya Bakti. Iya, betul. Nah, Pak, udah berapa lama sebagai ketua BKK Karya Bakti atau ngajar di sini, Pak? Ngajar di sini kebetulan saya mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Saya jadi guru BK, terus mendapat amanat jadi pengelola PKK, kurang lebih juga selama 8 atau 9 bulan di PKK. Oke. Tentunya prosesnya lumayan panjang juga ya, bukan waktu yang sebentar, 8 bulan itu mungkin mana. Oke, dengar-dengar nih waktu saya tadi ngobrol sebentar ya di belakang layar, Pak Zaldi juga dulunya memang sudah malang melintang ya di BKK ini. Jadi sebelum di sini pun memang sudah ya mantap lah untuk menekuni di sebagai ketua di BKK ya, Pak. Sebetulnya memang dulu saya juga di sekolah sebelumnya ya. Saya menjadi salah satu anggota di BKK, dan saya juga kerjasama dengan LPK gitu, Lembaga Penyalur atau Pelatihan Kerja. Jadi otomatis mungkin dari SMK Karya Bakti Brebes menunjuk saya kurang lebih mungkin apa yang saya punya, tapi tentunya saya masih haus lapar dengan ilmu, belajar dan belajar terus, dan tentunya saya juga masih banyak kekurangan, mungkin seperti itu. Oke, wah menarik nih sebagai pembelajar. Jadi walaupun kita sudah
punya banyak pengalaman, tentu tidak boleh berpuas diri ya. Kita harus senantiasa untuk ya belajar dimanapun sama siapapun. Betul. Dan ya tidak memandang apapun. Oke, Pak Zaldi ya. Iya, betul. Bu Ana Pak Zaldi ya. Saya N-nya 1 atau 2 Bu Ana? Terserah, saya lebih suka ada 2 sih Pak. 2 aja ya, Ana ya. Keren ya. Oke. Lanjut lagi kita ke pembahasan BKK. Berarti kalau sependek yang saya terima berarti tentang info-info loker ya? Iya, betul. Terus juga untuk menyalurkan tenaga kerja, terutama karena ini memang di SMK, berarti khususnya untuk anak-anak yang yang sudah lulus dan ingin mencari pekerjaan. Betul. Oke, yang pertama, apakah di semua sekolahan Pak, terutama misalkan di menengah atas, SMK atau misalkan di SMA, bahkan di MA, apakah wajib adanya BKK ini Pak? Ya, sepengetahuan saya memang ketika orientasinya SMK kejuruan, otomatis biasanya memang ada bursa kerja khusus yang dimaksudkan untuk menyalurkan kerja untuk para alumninya sendiri. Jadi memang, tapi mungkin masih ada salah satu atau salah dua memang tidak ada PKK gitu. Jadi memang kebijakan dari sekolahnya tergantung. Atau mungkin dan untuk informasi di awal saya ingin menunjukkan dulu sebelumnya. Iya, boleh, silakan Pak. Ini dari Dinperinaker ya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, bahwasanya ini untuk surat izin operasional semacam itu. Ini kita sudah sah ya atau legal ya? Di pemerintah, di Dinperinaker. Ini diterbitkan pada tanggal 3 Agustus kemarin tahun 2023 ya. Dengan kata lain masih hangat ini, masih hangat. Iya, ini ada surat tanda daftarnya ya. Nah, kalau boleh tahu itu kan di Agustus kemarin, berarti tapi kalau misalkan di sekolah kita sendiri itu BKK sejak dari kapan Pak? Mungkin saya sudah ngobrol dengan Wakahubin ya, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Nurarfianto. Memang dari dulu sudah ada PKK, tapi memang dulu kan namanya kalau nggak salah Semeya ya, Semeya Karya Bakti Brebes. Memang ada. Jadi memang surat tanda daftar ini berarti secara tidak langsung BKK boleh melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk PT dan industri semacam itu. Oke, nah ini kan baru diperbarui, berarti setiap berapa tahun atau berapa kebetulan, kali? Iya, kebetulan dari Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja itu sudah membuat aplikasi namanya aplikasi BKK, tapi walaupun masih artinya masih situs ya, belum ada di Play Store, mungkin pembaruan. Store-nya belum ada di jadi memang aplikasi. Memang dari Kemenaker itu sudah sosialisasi dan yang diharapkan, jadi kasusnya mungkin semacam ini. Misalnya di Dinperinaker kabupaten atau kota ingin memperbaharui surat tanda daftar PKK, itu harus ke kabupaten. Contoh saja, misal ada di SMK-nya Mas Fulan misalnya, akan memperbaharui surat tanda daftar, itu harus ke kabupaten atau kota. Nah, itu mungkin kendala jarak ya. Nah, dari Kemenaker itu sudah ngasih mungkin kemudahan teknologi. Nah, jadi kita cukup mengupload atau menyekan data-data yang dari sekolah. Nah, itu nanti selama kurang lebih nanti ada koreksi dari Dinperinaker lewat situs tersebut. Misalnya surat izin pendirian sekolahnya kurang jelas. Nah, nanti di aplikasi atau situs tersebut muncul, oh, PKK dari SMK-nya Mas Fulan kurang lengkap. Nah, jadi tidak usah datang ke kabupaten atau kota, cukup kita klik dari sekolah. Betul sekali. Oke, jadi kemudahan di zaman sekarang itu memang serba online. Teknologi. Bahkan ngurus KTP segala macam sekarang pun bisa online, STNK dan ya segala hal. Memang sambil rebahan mungkin ya, sambil rebahan, sambil ngapain. Iya. Wah, itu bisa banget ya. Jadi memang karena kemudahan dari teknologi juga ya Pak. Betul sekali. Sekarang gampang. Oke Pak, lanjut. Nah, tadi berarti kalau dari dinas sendiri ya, berarti kalau BKK udah legal, kita juga sudah mapan dari dulu juga sudah ada, otomatis banyak dong Pak MOU untuk perusahaan yang sudah punya banyak channel. Iya. Kira-kira apa aja tuh Pak? Sejauh ini memang dari sebelumnya ya, pengurus sebelumnya
saya juga meneruskan, dan mungkin ada salah satu atau salah dua memang MOU berarti baru MOU, memang ada salah satunya memang kita di kawasan Kabupaten Brebes kita sudah MOU dengan PT SMJ, PT Sumber Masanda Jaya. Jadi kita sudah melakukan kerjasama untuk kelulusannya atau mungkin keterserapan dunia kerjanya. Jadi terus ada lagi kita juga kerjasama dengan PT Cemco dan mungkin masih banyak yang lain ya. Kemarin juga kita baru melaksanakan perekrutan, ada dari perekrutan Yogya Mall, SMJ, terus kita juga melaksanakan perekrutan di mungkin dunia otomotif ya, di PT yang berkaitan dengan manufaktur. Berarti regional udah jauh melalang buana ya, nggak hanya di Brebes atau Jawa Tengah saja, tapi juga sudah menyalurkan ke banyak perusahaan yang bonafit juga ya Pak. Bahkan siswa kita, alumni kita lulusan tahun 2022 sekarang sudah ada yang sedang karantina ya, dia akan bekerja atau magang di luar negeri di Jepang. Wah, sudah melalang buayanya. Itu bukan hanya di dalam negeri loh kawan, ini sampai ke luar negeri. Betul, di Jepang. Begitu sudah ya kita sudah sangat mengakomodir ya, BKK dari Karya Bakti itu sudah mapan dan kalian perlu sekali untuk berkenalan dengan BKK di sini. Ini terbuka sekali untuk umum nggak Pak? Sebetulnya BKK orientasinya memang untuk alumni ya, untuk alumni sendiri seperti itu. Jadi memang kemarin yang dari Jepang itu lulusan 2022 atas nama Mas Wildan ya, Mas Wildan itu sudah magang ke Jepang ya. Berarti sebentar lagi, berarti bulan Januari akan terbang. Jadi ini sudah lolos, sudah wawancara job ya namanya itu, sudah wawancara job dengan perusahaan langsung. Bahkan yang Jepangnya sudah datang langsung ke mungkin kita bekerjasama dengan LPK ya, LPK-nya langsung seperti itu. Iya, selain Jepang ada nggak Pak untuk negara lainnya? Kebetulan juga sama satu angkatan namanya Mbak Risma. Ya, Mbak Risma itu sekarang bekerja di PT Panasonic di Malaysia. Wah. Iya, itu Mbak Risma sudah di Panasonic ya, udah kaleng-kaleng ya Pak. Iya. Oke, mantap banget. Nah, selain mungkin Bu Ana mau ke luar negeri juga. Boleh, ini bisa difasilitasi ya Pak? Siap. Nah, kira-kira misalkan saya mau ke luar negeri nih, atau misalkan mau ke perusahaan yang pengen saya ya bekerja di situ, bonafit ya. Kalau semua orang pasti pengen dapat pekerjaan yang bagus, tempat kerja yang enak juga. Nah, gimana Pak? Triksnya itu ada nggak dari Bapak selaku Ketua BKK nih? Ya. Ini berarti kita sudah berbicara tentang trik ya, tentang bagaimana sih. Berarti mungkin yang di sini juga ada yang masih kelas 12 ya. Jadi kelas 12 itu ada yang menjadi sasaran atau mungkin apa ya? Semacam misalnya PT itu menginginkan perekrutannya itu yang masih sekolah, namanya itu ijon. Saya sering disebutkan ketika ada perekrutan PT, pasti saya akan menyebutkan contohnya PT Solaria Ijon. Berarti itu peruntukannya yang masih kelas 12, berarti siswa aktif. Nah, itu boleh mengikuti seleksi. Oke, berarti sudah dikader ya dari sejak kita masih kelas 12 belum lulus, friend. Jadi kita sudah dipersiapkan kira-kira bibit-bibit yang wah ini bibit yang bagus untuk disalurkan ke sini dan cocok dengan pekerjaan dan juga perusahaannya nih Pak. Karena sesuai arahan dari pemerintah ada BMW, tentunya ada bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah, jadi orientasinya memang bekerja ya, bekerja. Nah, itu semacam tips atau triknya ya, tadi Mbak Ana menyampaikan ya, tipsnya sehat mulai dari sekarang dulu, mungkin seperti itu. Dan trik yang selanjutnya, kalian siap atau mungkin calon tenaga kerja ya yang masih kelas 12 khususnya, bahkan sampai saya selalu masuk kelas 10 ya. Kebetulan saya mengampu kelas 10 juga, saya sudah ada bimbingan karir sejak awal. Gimana itu Pak ceritanya? Jadi bimbingan karir nanti saya sebar angket ya, jadi itu memang wewenang dari teman-teman BK ya. Wah, saya apresiasi juga untuk teman-teman BK karena ada bimbingan karir.
Nah itu nanti masuk ke kelas 10 atau mungkin kelas 11 nantinya itu nanti sudah terplot. Ini loh siswa yang benar-benar menginginkan untuk bekerja atau ingin kuliah atau wirausaha. Dan yang terakhir mungkin untuk menikah, Mbak Ana. Ya, bekerja, melanjutkan wirausaha dan menikah kayak gitu ya. Oke, memang, terakhir ya itu iya, ya, Pak. Itu terakhir ya. Nah itu memang kalau berbicara tips ya mungkin saya bawa bukunya ini Mbak Ana. Oke, wah lengkap nih. Bisa ditunjukin ke... Boleh ya, ini saya bukan promosi ya, nggak apa-apa ya. Ya, ini saya punya pedoman ketika psikotes ya. Ini kameranya mana ini ya? Iya, santuy ya. Ini saya menggunakan buku pedoman psikotes gambar ya, atau mungkin aplikasi CBT Psikotes ya. Di dalamnya juga ada banyak sekali jenis-jenis tes ataupun aplikasi. Ya, ini bukan promosi ya sekali lagi mana ya, tapi ini sebagai panduan saja. Selain buku juga berarti ada aplikasinya juga Pak. Jadi scan sekarang itu memang zamannya serba kayak gitu kok Pak. Jadi sekali. Sangat amat mengakomodir anak-anak zaman now ya. Dan yang menjadi perhatian mungkin kadang generasi industri ya ini ya, industri berapa nih Pak? 5.0 ya. Nah, mungkin Mbak Ana bisa mengartikannya lebih dalam ya. Saya kurang mahir bahasa Inggris ini. Jadi mungkin ada sedikit celetukan bahwa nanti sumber daya manusia atau mungkin tenaga manusia akan digantikan dengan robot. Ya itu memang di perusahaan atau mungkin di luar negeri di Australia ya yang saya baca itu memang sudah sebagian itu menggunakan bantuan robot. Nah otomatis secara logika berpikirnya oh berarti tenaga kerja manusia berkurang. Otomatis iya betul. Tapi bagaimanapun caranya kita sebagai manusia yang berkembang ya tentunya harus zaman, betul sekali. Iya. Karena job desk yang sekarang paling mungkin trending atau mungkin trafficnya paling tinggi itu paling memang dari itu memang dari desain, dari mungkin IT ya, teknologi itu memang yang paling diminati dan banyak yang dibutuhkan pasar, oleh perusahaan. Oke, dan jadi dari kelas 10 sudah ada jenjang sebetulnya karir, sudah diplotkan. Itu sangat amat membantu untuk kedepannya mereka juga nggak bingung lagi, jadi nggak tiba-tiba kelas 12 bingung mau ngapain ya, karena sudah diarahkan sejak dini dari kelas 10 atau kelas 11 juga. Boleh diceritain lagi Pak, tadi misalkan jenjang karirnya itu seperti apa Pak? Misalkan ada anak yang dia itu tertariknya untuk langsung bekerja, karena di BKK ini kan berarti penyaluran ya, atau ada juga pelatihan. Boleh nggak Pak disebutkan kira-kira untuk pelatihan anak-anak di sini itu contohnya seperti apa? Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang pelatihan ya. Karena peraturan perundang-undangan tenaga kerja itu dengan kriteria untuk masuk PT itu 18 tahun. Ya. Jadi ketika yang misalnya di sini ada yang calon tenaga kerja atau mungkin lulusan ya, alumni kita itu belum berusia 18 tahun. Iya, mungkin akselerasi ya Pak, langsung loncat gitu ya bisa ya Pak. Nah, betul. Jadi dari pemerintah ya, kita juga apresiasi ya, terima kasih dengan mungkin PLK. Nah, PLK itu jadi sedikit tentang PLK, Balai Latihan Kerja Mbak Ana. Jadi di sini mungkin ada juga LPK ya yang kerjasama dengan pemerintah. Biasanya memang waktunya berkala. Contohnya di PLK, misalnya di PLK Kabupaten Brebes ya, itu menyelenggarakan pelatihan barista. Ya, apa yang kita minum hari ini Mbak Ana? Oh berarti kopi. Di Brebes itu semuanya di BLK itu ada Pak? Sebetulnya ada. Ya, cuma di Brebes kerjasamanya dengan LPK. Nah. Dan PLK juga sih kayak gitu, tentunya ada. Pelatihannya itu gratis, di-cover sama pemerintah, dan kalau tidak salah memang dapat uang saku dan tentunya pelatihan dan tentunya sertifikat. Nah ini yang poin yang mungkin menurut saya paling penting juga ya, kita punya hard skill, punya soft skill. Ya, kalau kita cuma punya soft skillnya, ya tidak ada hard skill percuma, kan seperti itu. Jadi soft skill itu kemampuan kita, misalnya kita pinter nih racik kopi Mbak Ana, kita bisa menghidangkan untuk mungkin
merubah kopi menjadi seperti apa ya. Kita mungkin punya nilai plus, tapi kita tidak punya hard skill-nya. Nah, itu salah satunya pemerintah cover hal tersebut agar diarahkan dan didampingi oleh yang lebih ahli. Biasanya ada instrukturnya gitu. Nah, nanti dari pelatihan tersebut kurang lebih 20 sampai 30 hari benar-benar calon tenaga kerja atau yang belum berusia 18 tahun itu dilatih. Jadi benar-benar cara menampilkan, cara menyajikan kopi itu dari sang ahli. Itu yang menyelenggarakan biasanya PLK. Bahkan bisa lintas ya, bisa cross, artinya bisa di Semarang ya monggo silakan dan sebagainya. Jadi memang saya selalu share ke grup mungkin kelas 12 khususnya yang nanti masih masa tunggu 18 tahun, jangan sampai nih jenengan nganggur. Nah, jangan sampai nih jenengan tetap berbahan seperti itu. Harus produktif. Betul sekali. Walaupun kita misalkan belum, ya umurnya ternyata belum masuk nih, tapi sebelum menjelang umur 18 ini berarti ada kegiatan yang portofolio ya Pak, jadi produktif, tetap ada nilai plusnya, jangan rebahan aja scroll doang ya. Iya, betul. Bagi saya ya, saya anggap semua masalah itu tantangan. Jadi apapun harus dilalui. Karakternya itu malah harus berganti. Iya, merugikan nantinya ya. Setelah lulus bekerja itu kabur atau tanpa kabar.